Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekilas Guru Gundul berkisah masalah Mbah Priok, makam yang ada di Tanjung Priok di Koja. Itu sekarang ini sudah kosong, tidak ada jasadnya sama sekali. Itu karena dari Pemda DKI ini tahun 1997 itu sudah dipindah ke Semper. Kalau nggak percaya, bagi orang yang ngeyel, yang mengatakan berita itu hoax, buka saja di Google. Itu kan banyak itu majalah online, buka saja bagaimana waktu pemindahan dari jasad Mbah Priok ini beserta jasad-jasad yang lain ke TPU Semper tahun 97. Nah, untuk yang masih ngeyel, yang butuh berita ini fake, datang saja ke Tanjung Priok. Di sekitar situ ada namanya Kampung Rawa Badak. Tanya saja sama penduduk yang berdomisili di situ, yang sekitar umurnya ini 40-an tahun ke atas. Jangan sama yang remaja, yang anak-anak. Tentu nggak tahu, karena ini kan sudah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu kurang lebih. Tuh kalau nggak percaya. Jadi untuk yang ngeyel ini jangan selalu mengatakan yang berbicara kebenaran ini, itu karena benci saja kepada Habib, benci saja kepada orang ziarah. Bukan begitu, bro. Ini masalahnya. Ini kalau yang datang kemudian berziarah di situ tidak ada apa-apa, ini terus bagaimana? Ada artikel menarik dari mantan penjaga makamnya Mbah Priok zaman dulu. Jadi beliau itu tuh disuruh bikin nisan palsu, tapi dia nolak. Karena makam Mbah Priok itu tuh udah dipindahin ke TPU Semper dari tahun 1997. Kan masalah berdoa kan di mana tempat nggak masalah. Nah, kalau yang begitu ceritanya, kenapa nggak berdoa saja di tempat teman-teman sendiri? Ya kan sama saja, daripada mengeluarkan ongkos yang banyak dari tempat yang jauh ke Tanjung Priok. Untuk orang-orang atau sedulur-sedulur yang ada di sekitar Jakarta, yang sekitar umur yang saya sebutkan tadi, sekitar 40 ke atas, ini tahu nggak mungkin lagi akan ziarah ke situ. Tapi untuk yang masih muda, karena banyak juga yang masih berkumpul dengan Habib-Habib, tentu Habib nggak akan mau cerita kalau di situ ini jasadnya sudah dipindah. Nah, karena di situ ada kepentingan Ba'alawi untuk mengeruk cuan dari orang yang berziarah. Teman-teman juga perlu tahu, orang yang selalu datang berziarah ini hampir tiap hari. Ini ya rata-rata orang luar daerah yang nggak tahu duduk persoalannya. Dari satu kabar ke kabar lain dia percaya, kemudian mengajak saudaranya atau temannya berziarah ke makam Mbah Priok. Padahal tahun 97 sudah dipindah. Tapi ada cerita horor juga mengenai makam Mbah Priok ini. Ketika dipindah ke Semper, mungkin karena yang berziarah ini nggak ada atau kurang, karena ini di TPU juga ada penjaganya dan seterusnya. Jadi sepi, nggak ada yang datang. Nah, pada suatu malam, konon ini nisannya ini dicuri oleh seseorang, ya kita bisa menduga-duga lah siapa itu, kemudian dibawa lagi ke Tanjung Priok atau ke Koja. Dan sekarang ini dari hasil dari orang yang berziarah ini kan luar biasa hasilnya, untuk membangun fasilitas dengan gapura yang besar itu. Kemudian di dalamnya ini, dulu waktu saya pernah ke sana ini ada rumah yang di situ ditinggali oleh Habib. Saya nggak tahu Habib dari mana. Yang jelas itu mungkin ya ngopeni atau juru kunci dari makam Mbah Priok ini, yang sesungguhnya sudah tidak ada jasadnya sama sekali. Juga dengan
kuburan-kuburan yang lain di situ kan banyak. Ini semuanya ini sebenarnya sudah kosong. Dari pemaparan budayawan juga sejarawan Betawi J. Rizal ini juga mengatakan kalau jasad Mbah Priuk yang ada di Koja ini, di Tanjung Priuk ini, di pelabuhan ini sebenarnya memang sudah dipindah dan itu sudah fake, tidak ada kontroversi lagi. Cuma karena banyak orang yang nggak tahu kemudian diberitakan cerita-cerita yang bohong dan seterusnya, sampai sekarang orang masih berziarah ke tempat itu. Apalagi dulu pernah tahun berapa ini ketika mau digusur ini terjadi peristiwa yang ramai sekali, bahkan ada jatuh korban. Untuk saudara-saudaraku yang masih percaya kepada makam Mbah Priuk, kalau Mbah Priuk masih ada di situ, ya tolong bukalah Google, itu kan banyak berita-berita di situ. Jadi kita mau percaya kepada siapa lagi kalau fakta-fakta itu sudah tertera di situ. Apa kita hanya percaya doang dan tidak menggunakan pikiran yang benar? Nah ini jangan sampai kita ini berziarah tetapi yang diziarahi ini siapa, karena di situ tidak ada sesosok jasad pun. Selamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, untuk yang masih ngeyel dan masih percaya kalau di situ ada makam wali Mbah Priuk, ya silakan, kalau memang mau datang ya datang saja, terserah. Lupakan fakta-fakta yang ada, ya jadilah orang-orang yang tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, ilmu dengan berita yang sesungguhnya itu sudah fake. Jadilah orang bodoh yang akan terus dikubuli oleh Habib Alawi. Apalagi kalau masih mempercayai kalau Habib Alawi ini turunan Nabi, itu nonsen sama sekali. Data sudah tertera, semua orang-orang cerdas, orang-orang pintar sudah ngomong. Kita mau percaya siapa? Atau hanya percaya dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng halu yang selalu dihembuskan mereka. Alangkah ruginya kita banyak rugi, mereka tinggal menangguk untung dari apa yang kita keluarkan. Oke saudaraku, ini sedikit dari kabar masalah makam Mbah Priuk. Kenapa masih ramai orang ini benci atau jengkel atau nggak suka kepada orang yang mengatakan kebenaran tentang makam Mbah Priuk? Makamnya Mbah Priuk nih dan 12 yang lainnya tuh udah dipindahin ke TPU Semper, TPU Budi Dharma. Terus searching aja di Google tuh ya, ada yang namanya TPU Budi Dharma, dan di situ tuh ada makam Mbah Priuk. Kalau nggak salah tuh ada awning warnanya hijau tuh di situ tuh. Dan kalau waktunya banjir ya kebanjiran, tenggelam juga tuh makam gitu. Masa wali kebanjiran nih? Wali apa? Wali ngelung kali. Ketahuilah, sesungguhnya jasad yang ada di makam Mbah Priuk ini, yang di Koja ini, sudah benar-benar dipindah ke TPU Semper. Itu fake. Percaya nggak percaya ya monggo, terserah, tapi inilah berita yang sesungguhnya. Nah, mari kita lihat sedikit video berikut ini. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin
dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang bikin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. 5 batu nisan dari makam para Habib itu hilang, termasuk makam nisannya makam Mbah Priuk. Jadi makam Mbah Priuk itu nisannya tuh dihilangin, nggak ada lah tuh di TPU Semper gitu. Untuk apa? Untuk ngakalin para orang-orang beleguk nih yang mau ziarah ke TPU Mbah Priuk itu, bahwa di situ bener ada yang namanya Mbah Priuk gitu. Di situ ada penyebar Islam pertama di daerah Tanjung Priuk yang padahal sejarahnya bohong. Nah, lu bisa tonton lu di channel gue, di vlog gue tuh makam palsu Mbah Priuk. Gue jelasin detail tuh ya, dari asal usulnya dia orang Palembang. Dan jadi gini ya, klan-klan Balawi ini nih udah biasa gitu ya, yang namanya ngebohongin kuburan, ngebohongin makam apa segala macam tuh udah biasa. Jadi kalau misalnya ada orang Balawi itu dikuburin di tanah itu, lu mesti waspada, berarti dia itu pengen menguasai tanah di situ gitu loh. Kenapa kejadian 2010 itu meledak sampai banyak korban jiwa ya, sampai nyawa ada yang melayang tuh dari Satpol PP. Dan bahkan dari penduduk sipil juga kalau nggak salah waktu itu tahun 2010. Karena waktu itu tuh menurutnya itu tuh ahli warisnya Mbah Priuk itu tuh memegang surat perbonding tanah seluas 5 hektar di daerah Tanjung Priuk tersebut gitu loh. Padahal Mbah Priuk itu aslinya orang Palembang gitu. Dan waktu meninggal itu tuh dia umur 29 tahun, belum nikah, nggak punya keturunan. Yang ngaku-ngaku keturunannya itu tuh dari adiknya Mbah Priuk. Mbah Priuk itu tuh datang ke situ tahun 17. Pokoknya lu lihat lah detailnya gitu deh. Pokoknya ujung-ujungnya tuh urusannya tuh urusan duit dan bawa-bawa nama Rasulullah. Akhirnya orang Indonesia karena cinta sama Rasulullah, apapun diterjang, apapun dibela, dan akhirnya mati konyol, mati dadak. Begitulah videonya, kita sudah tonton bersama-sama. Yang jelas kalau memang mau berziarah yang jelas-jelas saja, misalnya ya orang tua kita, kakak nenek kita, atau saudara-saudara kita, atau ulama-ulama kita yang kita kenal. Kalau yang masa lalu yang jelas ya Wali Songo itu jelas, itu ada faktanya. Kalau Habib-Habib ya dikhawatirkan itu adalah makam palsu, makam yang dipalsukan, atau bahkan bisa juga makam seekor kucing atau makam seekor kuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.